Shalom sahabat Mitra Rema. Hari ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terambil dalam kitab Mazmur 108 ayat yang ke-14 yang berkata demikian. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa, sebab Ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Demikianlah firman Tuhan. Dan firman ini akan sama-sama saudara dan saya renungkan di hari ini, yang saya beri judul Lawan Diinjak Tuhan. Tuhan menginjak para lawan kita. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ayat ini menggambarkan bagaimana Allah berjanji kepada umat Tuhan bahwa apapun siapapun musuh mereka, Allah akan menginjak-injak musuh mereka. Kata menginjak-injak musuh mereka ini berbicara Allah punya otoritas yang mutlak untuk mengalahkan dan menghancurkan setiap musuh yang menyerang umatnya. Kalau saudara lihat di dalam Alkitab, Israel punya banyak musuh. Ketika Tuhan membawa mereka di dalam perjalanan hidup, ada bangsa-bangsa lain yang juga menyerang mereka, menindas mereka, dan bahkan mau membunuh mereka. Tapi Allah punya firman ini berjanji bahwa Allah akan menginjak-injak semua musuh mereka. Jadi dengan kata lain, musuh manapun tidak bisa mengalahkan mereka. Tapi pagi ini saya mau share tentang bukan musuh jasmani, tapi musuh rohani yang ada di dalam kehidupan saudara dan saya. Tuhan juga punya janji buat saudara dan saya, bahwa Dia akan menginjak-injak semua lawan kita kalau kita bersama dengan Dia. Dan kita mau lihat tentang musuh-musuh rohani yang saudara dan saya punya. Dan kalau kita berjalan bersama Tuhan, kalau kita membiarkan Tuhan menjadi panglima perang kita, maka Tuhan pasti juga menginjak-injak semua lawan kita, semua musuh rohani kita. Saya mau share bagian ini buat saudara. Musuh-musuh rohani yang harusnya tidak bisa mengalahkan kita, karena Allah bisa menginjak-injaknya bagi kita. Yang pertama, musuh rohani dalam kehidupan kita adalah semua bentuk masalah yang mau mengalahkan kita dalam hidup ini. Jadi masalah apapun yang saudara dan saya alami, ingat, Allah sanggup menginjak-injak masalah itu bagi kita. Masalah itu adalah lawan bagi kita. Masalah itu tidak boleh membuat saudara dan saya menjadi orang-orang yang kalah, karena Allah berjanji bisa menginjak-injak itu bagi kita. Masalah, problem yang saudara hadapi, ingat, kalau Allah menginjak-injak itu berarti masalah itu tidak punya kekuatan untuk menjatuhkan kita. Yang kedua, tekanan. Ketika tekanan datang di dalam hidup orang percaya, orang yang berjalan di dalam kebenaran, lalu ditekan oleh sesuatu, saudara tidak perlu takut, karena Tuhan sendiri akan menginjak-injak itu. Tekanan tidak bisa lebih kuat dari Tuhan yang berjalan bersama dengan kita. Tekanan ekonomi, tekanan dalam masalah-masalah apapun, ingat, Tuhan punya kuasa untuk menginjak semua tekanan yang datang dalam hidup saudara dan saya.
Yang ketiga, musuh yang ketiga dalam kehidupan rohani kita adalah kuasa kegelapan. Kuasa kegelapan dalam bentuk manifestasi apa saja tidak akan mampu mengalahkan saudara dan saya. Kuasa kegelapan yang dilakukan oleh siapapun, apapun, tidak akan bisa mampu mengalahkan saudara dan saya. Karena Tuhan berjanji melalui firman hari ini, Dia akan menginjak-injak semua lawan kita. Yang keempat dan yang terakhir, lawan kita, musuh kita adalah dosa. Ingat, setiap dosa yang datang untuk membuat saudara tergelincir, itu adalah musuh. Dan saudara tidak boleh kompromi dengan dosa itu. Kalau tidak, saudara yang dibuat jatuh. Karena itu Tuhan juga berjanji Dia akan menginjak-injak lawan kita. Salah satu lawannya adalah dosa. Dan ingat, artinya kita harus menang atas setiap tawaran dosa. Yang kelima adalah ketakutan. Ketakutan atau intimidasi. Dan ketakutan atau intimidasi ini sering diarahkan iblis kepada orang percaya. Takut gagal, takut tidak berhasil, takut A, takut B, takut C, padahal itu belum terjadi. Tapi hari ini Tuhan mau bilang, bersama dengan Tuhan, saudara dan saya dapat melakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa. Dan Tuhan sendiri yang akan menginjak-injak para lawan kita. Jangan takut tidak sembuh. Tuhan sendiri bisa mengalahkan semua sakit penyakit apapun yang mencoba menyerang saudara dan saya. Lalu Dia memberikan kesembuhan. Ingat, Tuhan sendiri yang akan menginjak-injak semua lawan kita. Mari bersyukur. Karena selama saudara dan saya berada bersama Tuhan, Sang Panglima Perang, janji ini berlaku. Semua musuh yang kelihatan atau musuh rohani sekalipun yang tidak kelihatan, Tuhan pasti akan mengalahkannya di bawah kaki Tuhan itu sendiri. Tuhan memberkati saudara berlimpah. Salam mengalami Tuhan menginjak-injak semua musuh atau lawan rohani kita. Amin.